Baik rekan-rekan semuanya, saatnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama materi tentang menjadi sahabat untuk buah hati yang akan disampaikan oleh Kak Dimas Adista. Nah, beliau ini kisah hijrahnya Masya Allah sekali, sangat menginspirasi tentunya. Beliau adalah mantan DJ dan sudah melewati proses yang sangat panjang, tapi kemudian sudah menemukan jalan hijrahnya, sudah menemukan jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, baik Kak Dimas Adista, karena rekan-rekan di sini sudah penasaran sekali, baik langsung saja kepada Kak Dimas, silakan. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Kak Sheila, jazakillah khair juga Ustaz Wahyu tadi sudah bacakan Al-Quran yang bobotnya luar biasa sekali pada pagi hari ini. Dan hai juga kepada sahabat-sahabat saya ini, Kak Doni dan Kak Kuma. Karena kalau saya Kak Dimas, berarti mereka juga harus Kak Doni dan Kak Kuma. Karena kita stay young aja. Kita waktu itu ketemu jalan-jalan luar biasa sekali mempelajari kebesaran Islam, terus kita sampai sekarang masih keep kontak luar biasa sekali. Makanya teman-teman, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini akan ngobrolin sesuatu yang penting yang tadi sudah dibacakan di suratul Luqman, dan hari ini kita akan ngobrol dua arah juga. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau bisa open cam boleh, tapi kalau tidak nggak apa-apa, kita sama-sama merasakan beratnya menjadi parents yang mengikuti webinar, pengen dapat ilmunya tapi kok susah ya, seliweran jam segini. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, yang penting aktifkan kolom chatnya, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena yang mau disampaikan hari ini adalah sesuatu yang juga bukan saya ahlinya, tapi saya pelakunya. Kita semua pelakunya, pelaku menjadi orang tua, pelaku menjadi orang tua spesifik banget di akhir zaman, di mana zaman-zaman sudah berubah, di mana kita pun harus benar-benar mengadaptasi, di mana sudah banyak sekali kias-kias yang berlaku, sudah memasuki kiasnya akhir zaman. Wah, ini repot sekali ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan kita hari ini akan ngomongin sesuatu yang berbau parenting. Nah, kita akan set dulu nih ininya. Kita akan set rules-nya dulu. Rules nomor satu adalah semua yang akan kita bicarakan hari ini tentunya itu tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi kalau misalnya mendengar kayak eh, kita lagi ngomongin tentang ibu-ibu yang cerewet atau bapak-bapak yang sering main game, itu adalah kita, bukan orang lain. Jadi kadang-kadang kita lebih cepat untuk memikirkan nama lain gitu, kayak gue tahu nih yang kayak begini nih tangga gue nih gitu ya. Kita lebih cepat biasanya usikum manusia Allah. Jadi di kali pertama ini kita settle dulu rulesnya, basic rulesnya, kita harus pikirin diri sendiri satu. Terus yang kedua, kalau kami ini sepakat dengan beberapa guru yang sudah kami serap ilmunya, parenting itu adalah tentang parentsnya, bukan tentang anaknya. Sekali lagi, tentang parentsnya, bukan tentang anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Pagi ini tuh luar biasa sekali, dipukul dengan masuknya suratul Luqman. Itu tuh pukulan. Masya Allah, dimulai dengan ya bunaya. Jadi kayak bukan bukan lagi dipanggil dulu, bukan lagi dikumpulkan. Kalau dikumpulkan, orang-orang yang beriman kumpul dulu nih, gitu. Ada sedikit pemberitahuan seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri di Bukit Sofa dan ya ayuhannas, hai orang-orang Quraisy gitu. Jadi ngumpulin dulu. Kalau ini kan benar-benar ketika masuk ke ayat 16 itu sudah langsung masuk ini loh, poin-poin penting yang harus disampaikan kepada Ananda, kepada anak kita, kepada turunan kita. Tetapi yang jadi masalah di akhir zaman ini adalah di rumah itu kebanyakan kita mengambil peran yang lain. Maka peran paling cocok untuk kalau zaman kami dulu, zaman saya dulu, mungkin zamannya Kak Doni dulu, peran yang paling cocok untuk para anak adalah perannya sabuk. Peran sabuk.
Karena bapak tinggal buka sabuk, itu selesai semua urusan kita tahu. Dan sabuk inilah yang meng-underline sebuah kata-kata yang masih nempel di kepala kita sampai sekarang. Itu beberapa dari kita ya, beberapa dari kita di zaman kita. Jadi kenapa? Karena memang zamannya cocok, zamannya masih keras, disturbance dari luar juga nggak banyak. Ketika anak-anak ditanya siapa heromu, ayah. Ayahnya galak nggak? Iya. Kamu suka dikurung di kamar mandi? Iya juga. Kamu suka suka dididik pakai gesper, pakai ikat pinggang? Iya juga. Kenapa hero-nya masih ayah? Karena jawaban dia simpel. Dunia aku cuma ayah dan ibu waktu itu, plus TVRI dan dunia dalam berita. Jam 9 malam sudah masuk dunia dalam berita ya. Jadi hiburannya cuma Ria Jenaka gitu. Maksimal tuh kalau buat anak seperti saya yang umurnya mungkin saya sekarang 36, Doraemon. Itu pun Doraemon barang baru waktu itu ya, masuk ketika masuk TV-TV lain tuh kayak Masya Allah ada masuk namanya RCTI. Ini TV apa ini? Ini selain TVRI ini. Mungkin teman-teman yang agak mudaan dikit, oh boy ngomongin TVRI. Tapi itulah pola didikan karena waktu itu banyak ulama salaf terdahulu juga berbicara bahwa ya didiklah anak sesuai zaman. Ulama terbaik yang membicarakan ini yaitu ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali juga bilang bahwa ya, didiklah anakmu sesuai zaman. Karena sekarang kan zaman ketika poligami susah tetapi zina merajalela. Itu kan udah jelas. Ketika memang hari ini tidak ada perbudakan tetapi orang tua jadi budak anaknya. Tidak ada lagi yang namanya peperangan, tetapi kita perang dingin sama orang-orang di sosial media. Kita ngambil sisi mana nih? Dan kita mungkin nggak pernah, tetapi kita senyum depan orangnya, tetapi di belakang ngomongin. Nah, ini akhir zaman di mana fitnahnya dibawa ke dalam rumah, bentuknya kotak ini yang teman-teman lihat layar ini bentuk fitnah akhir zaman sudah digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuklah fitnah ke dalam rumah. Dan ada dari satu lagi hadis meskipun ya ada sikunya, ada sikutnya tuh maksudnya yang dibawa ke dalam rumah ada sikunya, entah itu layar, entah itu buku gitu. Dan inilah yang dihadapi sama kita. Nah, masya Allah ya. Jadi ya benar ya kita bingung tuh nyolokin stop kontaknya kemana, kok TV-nya nyala di tengah sawah ya. Pada saat itu bingung banget. Ini model apa? Tapi perhatikan deh, zaman itu kita saking ingatnya dengan semua gimmick, kita tuh ingat gimmick itu. Kita ketika kalau orang Jawa Barat, TPI itu disebutnya TV paling isuk. Karena paling pagi dia. Karena nggak ada lagi yang main malam tuh nggak ada. Tapi kalau anak-anak sekarang, dia mau bangun jam 2 TV nyala, dia mau bangun jam 3 YouTube nyala. Nah ini yang luar biasa sekali. Kalau zaman dulu kita informasi sedikit, tapi pendalaman kita luar biasa. Makanya kita bertumbuh menjadi seorang ahli. Nah, di sini kan saya melihat ahli-ahli, ada yang ahli tentang bangunan, ada yang ahli berdagang, ada yang engineer, ada yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Ahli karena kita dulu informasi sedikit, kita sepakati ya, informasi sedikit tetapi pendalamannya luar biasa zaman kita. Tapi anak zaman sekarang tiap hari yang mereka makan informasi tanpa pendalaman. Wow, ini kan menjadi masalah ya. Mereka akan berasa pinter tapi tidak. Padahal kalau kata ulama zaman dulu, ilmu itu fahmun dakik. Fahmun dakik tuh kayak apa namanya tepung disaring sampai saringan terkecil gitu loh. Fahamnya sampai segitu. Kalau misalnya fahamnya tentang akuntansi, ya fahmun. Kalau misalnya tentang siroh, fahamnya tentang apa nahu sorof, fahmun dakik zaman sekarang. Tapi anak sekarang enggak. Setiap hari mereka bisa mendapatkan 80 sampai 250 informasi. Sehingga kalau kita lawan mereka, wah susah, susah guys. Nah ini yang kita hadapkan. Jadi sebentar. Nah jadi taruh sebentar. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zaman ini adalah kita kalau ngomongin anak parenting
Nah, kita harus bisa ngobrol sama anak. Ada dua jenis yang paling umum nih, paling di akhir zamannya ada dua jenis paling umum dan teman saya melakukan yang satu, saya melakukan yang sebelahnya lagi. Jadi ini kajiannya cukup komprehensif karena kami berdua menjalankan. Yang satu adalah mengisolasi. Mengisolasi benar-benar dia menjadi temannya sampai menjadi teman anaknya sampai tua, diisolasi sama dia dari hal-hal yang tidak menyenangkan di luar sana, sehingga nanti dia akan disuntik informasi sampai pada saatnya dia melepaskan anaknya sudah full dengan informasi. Tetapi kekurangan metode ini adalah ketika dia lepas ke sana, berarti hatinya yang harus siap karena informasi dia punya tentang dunia luar, tetapi pengalamannya belum ada. Contoh ya. Nah, poin yang kedua adalah seperti keluarga kami memutuskan untuk mengambil jalur bersamai anak-anak untuk menghadapi dunia luar, alias menjadi sahabat anak-anak. Kita coba bahas dua hal ini. Satu, kalau misalnya kita ngomongin tentang mengisolasi, berarti ini kan kita ngomongin anak kita minim berinteraksi dengan internet. Minim nih, minim. Jadi anak ini akan dibiarkan mendapatkan informasi dari kita sampai dia lepas keluar. Keren dong, keren. Informasinya terkurasi dong. Iya, terkurasi. Informasi diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah di rumah diinjek namanya, diinjek terus sama anak, diinjek terus. Ya bunaya, kayak tadi kan rendahkan suaramu. Ya bunaya, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah. Ya bunaya, terus itu sampai misalnya nggak tahu sampai kita siap, sampai anak SMA, sampai anak akil balik gitu ya. Tapi kalau mau ngomong membersama, tapi metode ini kekurangannya adalah ketika nanti dia lepas ke sana, dia punya ilmunya, tetapi kurang pengalamannya. Sehingga si ibu pun balik lagi harus jadi sahabat anak. Contohnya, ini kalau mungkin ada anak kecil, bahasa yang akan kita pakai agak ini ya, agak beberapa eksplisit kejadian. Contohnya begini, ada seorang tuh bener-bener nggak ngelihat internet, nggak pakai internet, terus masuk rumahku Mas Doni, masuk rumahku, di rumahku ada layar namanya TV. Ternyata nih anak bener-bener diisolasi sama TV. Yang kejadian adalah nih anak nganga ngelihat TV-nya, dia excited banget, dia bilang dalam hati, ya kenapa, anaknya nggak talkative, anaknya waktu itu umur sekitar 5 tahun, jadi belum masuk SD gitu, nggak pernah lihat layar, nggak pernah lihat internet. Pas masuk, qadar Allah di rumah saya layarnya lagi dikonek pakai Google, masuknya ke YouTube. Berarti kan video on demand ya. Oh, nggak suka ini next, nggak suka ini next gitu kan. Dia, ini makhluk apa? Ternyata mentalnya dia yang nggak siap menghadapi itu. Jadi seperti anak yang tidak pernah makan nasi goreng babat, makanannya bersih misalnya, dari kecil bersih banget, wah organik semuanya. Nih anak ketemu nasi goreng babat, kira-kira nambah porsi kedua nggak? Nambah, bule, pak le, bude, nambah pasti, karena dia merasakan sesuatu yang belum dia rasakan. Ini yang kalau di kasus kami menyebutnya tuh macan lepas kandang. Ini contohnya nih, karena mereka belum pernah merasakan feeling sebegitunya. Belum pernah feeling sebegitunya. Ini kalau ayah bunda di rumah ingat dong pertama kali jatuh cinta. Ingat ya? Pisah sehari kayaknya kok lama gitu. Kalau sekarang kayak kok kamu keluar cepet banget sih? Nggak lamaan dikit, bosen aku. Kalau kalau udah umur perkawinannya kayak kami nih 12 tahun, 13 tahun, 16 tahun kayak, "Lah, udah pulang lagi, Pak." Bukannya tadi baru keluar? "Mah, aku udah keluar 8 jam yang lalu." "Oh, iya iya." Iya. Apalagi masa pandemi ketemu tiap hari mukanya. Jadi kadang-kadang istrinya nanya, "Pak, nggak keluar?" Kenapa? Bosen. Tapi pertama kali jatuh cinta, rasa itu kan belum pernah dihandle sebelum. Pertama kali jatuh cinta atau pertama kali sakit hati, rasa itu tidak pernah dihandle sebelumnya, sehingga semua teori yang ada tentang cinta, ibunya ngasih tahu nih misalnya dari kecil, "Nah, kalau nanti ketemu lelaki, nah, cari lelaki yang kayak bapakmu ini yang baik loh. Cari lelaki yang kayak bapakmu ini yang sayang sama keluarga loh. Cari kayak bapakmu." Tertanam di otak dia sebuah sebuah rumus, yang kayak bapakmu yang baik, yang soleh, yang kayak bapakmu yang baik, yang soleh, yang kayak bapakmu yang baik, yang soleh. Ini anak nggak pernah jatuh cinta. Ketika keluar rumah, ketemu laki tatoan, terus ngomong gini, "I feel you. Dunia tuh nggak ngerti kamu, tapi aku ngerti kamu." Orangnya tatoan, nggak sholat, orangnya begajulan, tapi dia bilang dia mengerti anak kita. Nyangkut nggak? Nyangkut, Pak Bu.
Karena dia belum pernah merasakan rasa cinta sebegitunya. Belum pernah merasakan. Beda nih yang udah pernah belajar sama yang udah pernah merasakan. Saya ambil contoh kedua, yang belum pernah merasakan tuh contohnya begini. Ibu-ibu di sini saya ambil spesifik ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah belajar ilmu parenting. Sudah belajar ilmu parenting. Luar biasa. Dari bab 1 sampai bab 7 sama guru 1. Bab 1 sampai bab 11 sama guru kedua sama guru ketiga. Guys, itu parenting akan hilang sehilang-hilangnya ketika anak kita bawa piring pecahin depan kita. Prang! Itu parenting hilang, Bu. Teori, cuma teori. Kalau dari mulut kita coba kita menjadi super saya atau menjadi titan langsung gitu. Sama ketika juga laki-laki dan perempuan ta'aruf, dapat ilmunya. Oh, nanti gini, suami itu butuhnya ini, suami ini begini. Malam pertama harusnya begini dan begini. Orang ta'aruf ketemu malam pertama, ya keringat bercucuran di pojokan, disewain hotel terbaik, malah yang satu nungkruk di pojokan, yang satu nungkruk di pojokan karena tidak pernah merasakan. Ini bedanya teori dengan praktek. Ini masih ngomongin yang pertama ya. Kalau ngomongin isolasi, kelebihannya isolasi, ini anak insya Allah tidak akan masuk referensi yang lain selain referensi yang kita bikin. Insya Allah kelebihannya. Tapi berarti kan orang tuanya harus kuat sampai nanti membersamai si anak. Ketika anak-anak ini kaget dengan dunia luar, langsung dipeluk sama orang tuanya. Sebentar, nak, sebentar. Ini memang dunia. Tapi dunia yang mama katakan tuh ideal. Tapi aku di luar menemukannya. Nah, ini kita harus tetap jadi sahabat anak. Underline-nya tetap jadi sahabat anak. Nah, ini ada metode yang kedua lagi. Kita bahas secara cepat karena kita pengennya discuss. Kita pengennya diskusi. Metode yang kedua adalah membersamai anak menjadi teman anak dari kecil sampai nanti salah satu dari kita husnul khotimah. Catat, dari anak kecil sampai nanti salah satu antara kita atau anak kita husnul khotimah. Caranya nemenin gimana? Kita harus mendevelop sebuah skill yang namanya listening. Wah, ini luar biasa sekali. Kejadian di anak saya. Papi, kenapa kak? Tahu nggak kemarin ya? Jadi si Goku itu berubah menjadi Black Goku. Nah, Black Goku ini ternyata datang ke dalam bumi. Wah, itu ternyata bumi diacak-acak, Kak. Jadi ternyata dia masuk ke mesin waktu. Terus Black Goku ini ketemu. Saya diceramain tentang Dragon Ball. Saya diceramain tentang Dragon Ball. Itu 1 SKS 45 menit. Dan saya hanya, wow, Masya Allah, Kak, dalam hati sambil murojaah. Saya juga penonton Dragon Ball, tapi yang dulu. Yang sekarang udah nggak ini lagi ya, Mas Doni. Maksudnya udah nggak ngejar lagi. Ini cerita tentang yang baru. Terus kan kalau kita mau membersamai anak, Mas, apakah kita ngomong, Kak, nggak ada manfaat itu Dragon Ball. Cobalah kakak melihat sirah nabawiyah tentang Khalid bin Walid. Itu lebih keren dari Dragon Ball. Mental nggak kira-kira nih bocah? Mental, Pak. Jadi kita nggak jadi sahabat dia gitu. Nah, kalau kita dengerin dia akan tahu bahwa bapakku nih bisa diandalkan dalam hal apapun. Bapakku nih tempat curhat terbaik. Bapakku nih sahabatku dari aku kecil loh. Aku ingat dari aku kecil aku cerita Naruto sama dia sambil ngopi. Saya ngopi, dia minum coklat tentunya kan. Tapi ngomongin Naruto. Tapi bapakku pun ketika aku sudah cerita Naruto, bapakku cerita yang lain yang lebih baik dari Naruto. Yaitu siapa? Kita mulai substitusi si Naruto ini dengan Salamah bin Aqwa, sahabat yang larinya lebih cepat dari kuda. Kita cerita tentang bagaimana Zubair bin Awam yang beribukan Sofiyah binti Abdul Muthalib, bagaimana dia dididik untuk perang sampai ketika ketemu kuda, dia tuh bisa muter ke belakang kuda, pegang buntut kuda, naik ke atas kudanya sekali lompat dan langsung mencucupkan yang namanya pedang kecil yang waktu itu kita lihat di Turki ya Mas Doni, ke mata musuhnya langsung jerap dengan skill yang luar biasa. Akhirnya kan kita mulai bisa substitusi. Ini keuntungan kalau kita membersamai anak terus. Jadi intinya bukan. Kalau isolasi bedanya apa? Isolasi semua hal yang mungkin menyeret ke anime aja kita tutup. Kita tutup sama anak. Masuk ke dalam YouTube-nya kita kurasi. Wow, kita pilih satu-satu sehingga referensi benar-benar hanya ideal reference. Kalau untuk yang mengisolasi, tapi yang membersamai, kita akan membersamai dia ketika dia mencicipi yang namanya dunia sesungguhnya. Ketika buka anime kan sudah jelas. Istrinya Vegeta yang namanya Bulma pakai hot pen. Nah, berarti kan kita harus ngomong tuh di situ. Kakak,
itu di skip aja adegannya. Kenapa? Itu Bulmanya pakai hot pants. Lah orang animasi kak, ya animasi aja. Kalau animasi kita nggak belajar gimana nanti? Jadi membersamai terus loh. Jadi kalau anak kita nonton Dragon Ball ya kita di sebelahnya. Itu apa kak? Itu siapa kak? Membersamai itu adalah masuk ke dalam dunia anak sesuai dengan surat Ibrahim ayat 4 teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4 ini adalah di surat Ibrahim, boleh dilihat bahwa semua nabi dan rasul itu berbicara dengan lisan kaumnya. Filisani kaumin, dengan lisan kaumnya. Berarti kalau saya bicara dengan orang Sunda, tak bisalah saya bicara dengan logat Batak seperti ini, tidak bisa. Yang udah pasti ketemu sama Sunda langsung kita turunkan pandangan kita, kumaha atuh damang sep, kumaha itu aya naon. Langsung ngobrol dengan bahasa Sunda dan nanya sama dia, kamu tuh lagi kenapa, ada apa, butuh dibantu apa sama kami. Berarti relate langsung. Ya anak, dunia anak kan nggak sama sama kita. Ketika kita ngomong sama anak gini aja, kakak, sabar dong. Dan si kakak ini baru kelas 2 SD. Kira-kira si kakak ini mikir nggak? Sabar. Sabar ini makhluk apa ya? Apa yang harus aku lakukan buat sabar? Pelajarannya belum nyampe situ. Kita minta dia bersabar. Ini makhluknya nggak jelas bagi dia sabar nih apa. Sehingga kita harus masuk ke dunia dia. Ketika anak kelas 2 SD ngomong gini, aku nggak suka matematika. Oh, Masya Allah. Kamu nggak suka matematika, keluar dari rumah. Karena rumah ini, wah, udah makin jauh kita sama anak ya. Tapi kalau misalnya kayak, aku nggak suka matematika, Pak. Sama dong. Papi juga nggak suka matematika. Samakan level kita dulu. Aku juga nggak suka matematika. Iya, Pap, kamu nggak suka. Terus kenapa belajar matematika? Ya, abis coba kita lihat deh. Papi sekarang mau beli sayur. Uangnya cuma 10.000. Tapi ternyata mau masak sayur buat satu rumah. Ngitung lah papi. Kangkung 2.000. Oh, kepake ya Pap sampai tua. Iya, sayangnya kepake ya nak sampai tua ya. Jadi kita relatekan dulu dengan dia sama mungkin kayak Kak Doni dan Kak Kuma punya anak berarti kan udah mau masuk kuliah atau bahkan udah kuliah sih ya. Udah awal-awal ya. Ya udah awal-awal perkuliahan. Awal-awal perkuliahan gitu. Mudah sekali kita. Mudah sekali ya. Oh, berarti ada yang lebih atas lagi ya, Masya Allah. Jadi kalau Kak Doni ambil yang paling kecilnya itu umur berapa Kak? SMP ya. Yang paling kecil, kelas 4. Yang paling kecil, nah berarti yang paling kecil sampai yang paling gede kan gap-nya kan luar biasa ya, Masya Allah. Kan anaknya berapa? 20 berapa? Oh. Kalau itu Mas Mario tuh sekarang on the way. Anaknya udah 4 kan. Dia mau bikin kesebelasan sendiri ya, Mas Mario tuh. Terus dia pun doain kami juga. Ya ayo Dimas sama Eza terus produksi. Ya saya stop dulu ya Mario, kamu dulu aja. Nah, berarti kan kita juga harus punya ibaratnya harus punya insight untuk membersamai anak SMP dan anak SD sekaligus, kebayang nggak sih? PR jadi orang tua yang membersamai. Kita harus tahu anak yang kelas 4 nonton apa, kita juga harus bisa ngefeelin anak yang SMP karena dia sudah tidak mau dibilang anak-anak. Dia tuh anak SMP apalagi cowok, nggak mau dibilang gini, kakak jangan nangis. Siapa yang nangis? Kalau cowok gitu. Udah nggak mau dia. Udah pokoknya gue gagah. Dan kita tidak bisa memperkenalkan anak kita kayak, ini anakku loh, Masya Allah sekarang udah gede gitu. Tuh anak SMP malas banget kayak, ya elah gitu. Anak SMP tuh paling bisa sama bapaknya misalnya dirangkul gitu gini. Weh, kenalin dong bro gue. Anak SMP sekarang ya. Kenal kak, salim. Dan teman kita juga dikodein akhirnya salimnya. Weh, luar biasa nih. Jadi teman kita sama kita aja kode-kodean gitu. Naikkan izah si anak. Sehingga si anak merasa memang the best man is my father. The best friend is my father. The best tempat curhat is my father. Jadi sehingga ketika dia nanti anak ini mengalami guncangan di luar, dia akan nanya. Dan ini yang paling goalnya, paling topnya adalah kalau misalnya tiba-tiba, mohon maaf kalau ada anak kecil ya, tapi goalnya misalnya gini, Pak, tapi aku di YouTube temenku tadi aku diliatin payudara, Pak. Gimana ya, dosa kan? Tapi temenku itu ngeliatin terus, Pak. Aku harus gimana ya? Wah ini goal. Kalau kita nggak dekat sama anak udah ngomong gini, mati aku kalau cerita sama bapakku masalah ini. Wah selesai aku nih kalau gini. Tapi dia galau. Atau anak kita cerita begini, Pap,
Aku tuh kayaknya udah kecanduan deh main game. Kayaknya soalnya main gameku udah panjang nih. Gimana ya Pap caranya? Wah, ini goal ini. Nah, dan sekarang intinya adalah kita mau mempersenjatai teman-teman sekalian yang di sini dan story yang paling hebat di seluruh dunia, dan ini adalah contoh dari Quran juga, yaitu storytelling. Nah, kita masuk babnya. Kita masuk bab senjatanya, yaitu storytelling. 75% lebih di Quran itu story, semuanya cerita, dari mulai para nabi, para anbiya, Luqman sendiri, terus Maryam, itu semua cerita. Hukum itu cuma sedikit. Hukum itu diperkuat lagi sama hadis. Tetapi ceritanya Rasul sendiri, sirah nabawiyah, itu semua bentuk cerita. Bagaimana sang anak tahu Rasulullah itu 40 tahun hidup, disebutnya Al-Amin, tapi kok Al-Amin ini bisa diusir? Itu buat anak-anak harusnya nggak masuk akal. Dan ini pelajaran berharga di hidupnya. Kenapa Muhammad dipercaya sebagai Al-Amin, tapi kok nantinya diusir? Ini luar biasa kan? Ini adalah storytelling. Saya mau nanya nih sama em, Kak Kuma sebagai ibu-ibu ya, sebagai ibu-ibu. Kira-kira nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kuma ya. Aduh, masya Allah, saya dari Jakarta, saya mau jualan tas, Bu. Saya tuh punya kompartemen di dalam tas, kompartemen khusus untuk masuk ke dalam tas dan masuk ke dalam tas aja. Ibu bisa mau beli? Pasti jawaban Mbak Kuma nggak tertarik. Gampangnya begitu. Karena introduction-nya males banget. Gue jualan tas. Bener nggak? Ini adalah saya pegang handphone, misalnya nih, saya pegang handphone, terus tiba-tiba handphone yang saya bawa retak, retak gitu kan. Wah, Mbak Kuma, ya salam kenal ya, aku temennya ini dan temennya ini. Itu storytelling. Aku tuh kenal Mbak tuh dari ini loh, banget luar biasa pergerakannya dan segala macam. Bentar ya, tak iniin, aku mau nelfon suamiku. Set, kelihatan lah sama Kuma ini retak. Nanya dong, padahal dia memang dari awal gini. Oh, jadi udah dari awal udah ngeliatin nih. Terus Mbak, kenapa Mbak itu Mas ya? Mas kenapa retak? Iya, ini gatot handphonenya, tapi memang susah ya. Kalau ibu-ibu apalagi kan dalamnya tuh banyak. Kalau ngambil handphone pasti jatuh prak gitu. Iya. Ya tapi kayaknya sih semenjak pakai ini aku udah nggak pernah jatuh lagi, Mbak. Aku tuh punya kayak kompartemen gitu luar biasa banget. Tuh jadi lihat ya. Dalamnya itu kompartemennya adalah tas di dalam tas. Lama-lama akan maju, maju, maju. Lihat dong Mas. Berarti sudah termakan sih storytellingnya. Lihat dong Mas. Iya. Mau PO Mbak. Aku sih kebenaran aja lagi buka loh. Jualan. Pakai storytelling. Insya Allah lebih masuk. Dan saya masuk ke rumah Kak Doni. Kalau mau jualan CCTV, saya nggak akan nawarin barang. Pak Doni, saya jualan CCTV, Pak Doni. Mau beli? Nggak. Selesai. Tapi kalau saya silaturahmi ke rumah Pak Doni, ngopi dulu, bawa kopi, berarti kan kita menyamakan frekuensi sama Pak Doninya. Ngopi lah, ngopi saya. Ini aku bawa kopi dari Jakarta, namanya kopi apa gitu. Oh ini kita coba green dulu ya. Kopi nih awalnya. Pas lagi ngopi ngomong gini, tetanggaku belah sini kemalingan, Mas. Iya, bukan hanya mobil. Yang itu, disebutin nama dia 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang paling kayaknya turunan Hokage ini, Naruto, Mas. Jadi dia hebat. Sudah mana dia bisa punya kemampuan hip juga. Iya. Lah Mas di sini aman toh? Aman. Tapi nggak lama lah kan orang malingnya juga dekat. Kita nggak jualan CCTV, Kak. Kita masuk ke rumah Mas Doni, kita jualan insecure. Kita cerita dulu sama Mas Doni bahwa daerah sini nggak aman. Ujungnya baru kalau lu mau mesen CCTV mama gua lagi murah, Don. Enak, Don. Lagi murah banget kayaknya kemarin tuh nggak tahu lah ini orangnya kenal soalnya sama gua. Maksangnya juga lagi gratis nih. Ya udahlah gue pulang dulu. Terakhirnya baru Mas Doni. Berapa emang? Gitu. Jadi jualan aja pakai storytelling dan para storytellers itu bilang bahwa dunia ini akan dikuasai oleh storytellers. Siapa storyteller terbaik saat ini? Pemilik produk namanya Apple. Kok bisa ya seluruh dunia nggak beli Apple tuh nangis? Kok bisa seluruh dunia nabung sampai berdarah-darah cuma mau beli Apple terbaru yang
yang wujudnya hampir sama Apple yang lama. Tetapi kan ini bukan kita yang bodoh, bukan. Kita beli Apple mah ya nggak apa-apa. Tapi yang pintar kan mereka. Bagaimana mereka menceritakan sebuah storytelling sehingga yang nggak punya Apple FOMO, fear of missing out, pengen aja punya lagi. Dan 50% bukan buat dipamerkan loh. Bukan. 50% kepuasan diri membeli that product. Kalau buat dipamer, orang punten ya, orang pintar yang mengetahui bedanya 13 sama 12. Betul, Kang Roni. Hampir mirip gitu. Tapi orang yang pencinta Apple saja. Jadi kalau pencinta Apple mau pamer sama pencinta Android nggak tahu bedanya. Dia tuh tahu bentukannya aja gitu loh. Dia nggak tahu 13 12, baru kalau kita ngomong, ya misalnya ngomong, ya 13 ini, oh 13 Mas. Jadi yang dijual ternyata insecure diri sendiri. Bayangin nggak kalau kita punya storytelling yang menarik, kita bisa bikin anak kita insecure, bapaknya kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus anaknya insecure, pengen tahu siapa Muhammad. Bapaknya punya cerita yang namanya Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama, yang sebegitu gantengnya, sebegitu wanginya. Bapaknya kenal Mus'ab dengan baik, anaknya insecure. Ini power of storytelling. Bapaknya rajin sedekah, anaknya FOMO nggak sedekah. Sehingga bagaimana cara menjadi sahabat anak? Salah satu cara masuknya insya Allah adalah ya storytelling ini. Dan storytelling itu bukan kayak kita cerita kumbang tuh loh. Suatu hari di pagi yang cerah ada kumbang masuk ke dalam kelopak bunga. Ini storytelling, ini adalah bagian kecil dari storytelling, yaitu menceritakan cerita kembali kepada anak. Tetapi storytelling itu dengan nomor satu, listening. Kita bisa storytelling ke anak-anak kalau kita listening sama dia, dapat kepercayaan dia. Rasulullah SAW storyteller terbaik. Kenapa? Ada sahabat yang muda-muda. Setiap di Masjid Nabawi yang kecil itu, para sahabat yang muda bikin holakoh, teman-teman. Bikin holakoh kecil. Tapi apakah Rasulullah mencuri, stole their thunder dengan teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Terus orang-orang mudanya ngeliat, ya Rasulullah silakan duduk di tengah kereta. Enggak. Beberapa kejadian Rasul duduk pelan-pelan berjalan di atas, duduk lakoh terpinggir, mendengarkan para pemuda ini cerita di situ. Dan kemampuan Rasul untuk hearing luar biasa, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di satu riwayat adalah selalu memberikan kupingnya kepada yang mendengarkan. Kepada yang mendengarkan, teman-teman silahkan buka sirahnya Ibnu Hisham, sirahnya Ibnu Katsir, sirahnya Syekh Mubarak Furi, dan banyak sekali cerita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara eye to eye level untuk orang yang suka dengan muka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tuh selalu wajah Rasul karena dia bilang begini, beliau bilang radhiyallahu anhu, aku cinta mukanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku cinta mukanya Rasul. Nah, tapi Anas bin Malik ternyata orang yang paling dekat juga sama Rasul, intimidasi sama pandangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking wibawanya tinggi. Ketika Anas melihat tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak tembak-tembakan cukup ya. Terus kalau kita ngomongnya PUB, itu enggak, dia menyebut itu apa Kak? PUBG, kata dia PUBG. Cara nyebutnya iki PUBG. Jadi kalau kita ngomong PUBG baru relate sama dia. Ini caranya menemani anak-anak tuh. Oh, mundur 6 langkah. Tapi kalau kita duduk sebelah dia, wih,
BTS nih, kamu ARMY ya? Knowledge kita ternyata sedikit di atas dia. Penyuka BTS kan disebutnya ARMY. Kamu juga kok. Kamu kasih Suga, Jimin, J-Hope. Lah anak ini kan, kok daddy gua keren banget ya? Kok dia tahu ya? Baru dia kan curhat tuh. Iya pap, aku tuh suka banget sama ini nih, terutama Suga karena dia pemimpinnya gini gini gini. Oh iya, masya Allah. Padahal kita udah do research. Kita lihat dulu dari jauh, kita search tuh, oh, anak suka BTS. Ya sudah sebelum BTS dulu. Habis itu saya amul BTS ini namanya RM, namanya Rap Monster RM, itu bukan rumah makan ya. Bisa Christian, ini senjata senjata, kita lebar tangan kita. Bumi itu ini papi baru kamar ini. Apa biasa kita sama obatnya. Kita yang mereka kembali ke dalam Al-Qur'anul Karim. Kita juga tidak bisa mempush anak 5 tahun cinta sama Al-Qur'an tuh susah ya. Tapi kalau dari kecil kita berreferensi terus ya insya Allah mudah-mudahan nanti kalau dia di masa dewasanya datang kita Pak Bu, bukan teman kosannya, datangnya ke kita Bu, uh, ke kita Pak Bu, bukan ke pasangan haram. Ini Allah, mudah-mudahan yang saya bicarakan tadi ini ngalor ngidul ke sana kemari, ini adalah ilmu dari orang lain juga, saya hanya minjamnya. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan juga pagi ini supaya bagi saya bisa menambah hasanah dan insight di rumah kami. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Kak Dimas. Sangat luar biasa sekali ya, amazing. Di paling juga, wow, langsung kerasa sekali ya. Dapat disampaikan. Nah, ini sebentar ada pertanyaan ya dari Pak Wahyu. Bagaimana dengan anak, mohon maaf dibiarkan adab dan bahkan orangnya udah besar, namun penjelasannya Mas. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya appreciate banget. Kata Ustadz diganti kata Kak Dimas, dan itu yang betul. Karena saya dipanggil Ustadz tuh bebannya la haula wala quwata illa billah. Dulu aja saya aja sama Doni ini sama-sama Ustadz tuh kayak ini loh, kayak jongkeng kalau kata orang Sunda, menjongkeng ke belakang. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah Kak Shell. Jadi kalau misalnya ini kalau saya baca kasusnya adalah kita menemukan ya, misalnya anak adalah teman anak kita, misalnya Pak Wahyu ya, ada apa boleh sedikit, anak ini posisinya dengan kita, anak kita, atau memang ini anak yang menginfluence anak kita, boleh nanti di chat aja ditulis. Kan kalau tadi saya membacanya adalah bagaimana dengan anak yang mohon maaf dibiarkan pendampingan jadi referensi anak kita gitu mungkin ya. Boleh konfirmasi sedikit. Soalnya kan beda program nih kalau ternyata kita melihat atau kita lah haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak Wahyu. Nggak apa-apa ya. Kita ngobrol lewat chat. Nah, kalau begini kan sebenarnya ini adalah ujian seperti ini salah belum tuh. Jadi katakan lagi mana salah mana betul, karena kami itu di Terang Jakarta, alhamdulillah ala kulihal nih, alhamdulillah ala kulihal. Kami itu kan di Terang Jakarta Pak. Terang Jakarta adalah sebuah komunitas yang isinya orang nggak stabil kayak saya, kayak Mario Irwinsyah. Tadi sudah disebut salah DJ, tukang cuci piring, dulunya dulunya punya cita-cita yang sangat cetek, yaitu jadi artis saya loh. Sampai ikut Indonesian Idol kesana kemari gitu, bener-bener on bahasanya, ya on.
Tapi di titik ini saya bisa merasa, alhamdulillah, saya 10 tahun yang lalu ada kemajuan ya, dan bukan kata saya, kata orang lain. Dimas, lumayan juga lu ya katanya, ada kemajuan. Berarti saya bersaksi terhadap diri sendiri, saya merasakan sebuah kemajuan. Kalau dulu aja saya berhenti, kalau dulu saya tidak memberikan harapan kepada diri saya sendiri, apa kabar? Saya men-self limiting diri saya sendiri, udah di masa Disa nggak akan berubah, ini udah ahli neraka kayak begini urusannya. Kalau self limiting saya nggak akan berubah. Nah, berarti satu poin plus adalah kita juga harus tidak boleh self limit yang lain. Itu nomor satu. Berarti anak ini kemungkinan nanti besarnya keren, kemungkinan kita doakan terus. Misalnya ada anak yang tidak didampingi orang tua, kita anggap anak ini nantinya besarnya keren. Kita tapi balik ke anak kita ya. Ini poin pertama, judgment. Kita judgment orang lain, karena memang dari hukum Islamnya begitu. Once kita judge orang lain, insya Allah nanti Allah akan timpakan sama kita ujian yang serupa. Jadi kita harus jaga banget lisan kita. Yang kedua, kita bisa ngomong sama anak kita nih. Jadi kakak pasti nasi itu keren. Anak yang suka nggak suka goyang-goyang. Kamu tahu nggak dia nggak ada ketemu orang sama anak tersebut, kalau bagi anak kita dia tidak masalah, nggak masalah berarti Pak Wahyu. Tidak masalah sekali Pak Wahyu. Jadi kalau misalnya ternyata si Anu ini bagi anak kita tidak masalah sama sekali, kita harus tutup pintunya. Tutup pintunya lah, bagi anak kita dia bukan problem sama sekali dan bahkan bukan referensi. Nah, kecuali kalau tiap hari nih anak cerita, tahu nggak, Bapak, Anu main game jago. Hari kedua cerita lagi, tahu nggak Bapak si Anu iki, wah udah keren. Baru kita bicara referensi, kita deketi dia obatnya, lalu kita bicarakan ref tinggi. Jadi kayak substitusi referensi. Ini keren banget, Masya Allah. Jadi kan kalau kita ngomong gitu, biasanya kita resist, oh ya Allah ya Robi, aku ngomong Kak Wahyu ini Ki Ustadz Wahyu toh. Kan tadi pas nulis off cam, baru ketemu sekali kenalan, inilah pentingnya kemampuan mengingat. Jadi, tapi itu mungkin ketika kita ngobrol sama anak, kita tuh harus pandai mengingat apa saja yang dia sebutkan. Kan kadang-kadang dia suka cerita, iya sambil main lagi ceritanya, iya toh Pak, aku tuh kan sama si ini tuh kalah terus, oh berarti nama itu sekali muncul, besoknya ntar dia mau ngomong lagi, tapi si itu tuh Pak keren banget loh, dia tuh punya duit banyak dari bapaknya, keluar lagi, ketika sudah 5 hari berturut-turut nama si Anu keluar Pak, alhamdulillah ala kuliah, berarti sudah waktunya disubstitusi. Substitusi langsung tempat. Bapak bisa langsung ngomong gini, Bapak tuh ya kenal ada anak keren banget. Kenapa? Ini ada punya cerita. Jadi kita substitusi ceritanya. Nanya, namanya Zubair, ada Zubair bin Awam. Wah, langsung cerita yang lain. Ini zaman dulu tuh dia begini. Dia punya ibu namanya ini, tahu nggak di peperangan ini orang ini begini. Sampai dia mulai, kok hebat banget ya? Karena dia kan kalau anak cowok, apalagi main game tuh perang, fight. Jadi kita kalau cerita sama anak cowok, bawalah cerita peperangannya Zubair. Bawalah cerita peperangan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mundur di perang Uhud, bawa panah, terus memanah, dan diberikan langsung panahnya sama Rasul. Oh, kita ceritain tuh. Ini Mia Sa'ad. Kamu tuh tebusannya adalah kecintaanku terhadap ayah ibuku, kata Rasul. Wah, jadi anak tuh nanti sambil main, Ustadz, dia akan mulai, kok keren banget sih Pak? Kata. Iya, ini cerita sahabat Rasul. Tahu nggak kamu? Wah, mulai nih. Dan satu lagi, orang Zubair bin Awam itu nikah karena anaknya Abu Bakar namanya Asma. Asma ini dengan Zubair itu dua-duanya suami istri perang. Suami istri memang luar biasa perang, komunikasinya tentang perang. Muncul anaknya Abdullah bin Zubair yang silakan baca ceritanya.
Wah, udah gregetnya luar biasa lah. Ketika nanti sahabatnya disalib, beliaunya juga diserang, udah perang sivil, perang saudara antar umat muslim. Dudukannya tuh Abdullah bin Zubair luar biasa karena suami istrinya dia melihat ayah ibunya cerita terus berkomunikasi tentang sesuatu yang disebut perang. Sehingga value di keluarga itunya luar biasa. Jadi nanti colek aja. Bi, kita ngopi. Kemana? Kita ngopi ke dekat rumah aja. Kenapa? Aku minta insight. Istriku begitu Mbak Kuma. Benar-benar kita kencan, misalnya kencan di dekat rumah sini gitu, cari kopi atau apa segala macam, yang diomongin anak-anak lagi. Oh, ternyata dia lagi suka ini, ternyata ini, oh si adik ini. Kebetulan yang baru dewasa kan, yang baru mau balik itu satu nih, jadi kita fokus ke situ. Terus nanti ngomongin terang Jakarta lagi gitu. Jadi kayak me time ki mitos. Aku langsung nyamber nih karena ini beberapa seru soalnya ya. Izin ya, izin. Dari Kakak Yuli Maria, Masya Allah, ibu dari 7 anak, la haula wa la quwata illa billah. Ini luar biasa sekali. Ini life goal ini punya 7 anak ya. Pasukannya banyak. Kalau ada apa-apa dibela kita banyak. Apakah storytelling tetap bisa dipakai untuk anak usia dewasa? Insya Allah bisa. Karena kenapa? Storytelling aja bisa dipakai buat jual handphone. Yang tadi saya cerita ya. Saya pengen Mas Doni beli CCTV. Saya akan ngopi ke rumahnya dan menceritakan tentang betapa kejahatan lagi merajalela. Sampai ujung-ujungnya Mas Doni beli CCTV sak paket-paketnya sama maintenance-nya. Karena yang saya storytelling kan adalah tentang cerita bagaimana apa namanya, dunia ini lagi gak baik, terus banyak maling. Berarti kalau sama anak yang dewasa, kita pengen anak kita yang dewasa, misalnya, kita pengen anak kita yang dewasa ini memikirkan tentang kita, sopan sama kita, gampangnya gitu. Kita kan kadang pengen. Cuman yang kita lupa, kita terlalu bergantung sama orang lain. Kalau kita pengen, aku tuh pengen anakku sopan, berarti lah kita bergantung sama anak. Kita ya anakku nggak sopan. Ternyata lewat storytelling bisa. Kalau anaknya mellow, anak laki tuh mellow loh kalau ibunya yang ngomong. Apalagi tentang perpisahan. Wah, ini masuk ini tentang perpisahan. Jadi duduk di sebelah anaknya misalnya gitu, duduk sebelah anaknya terus tiba-tiba kita pasang muka sedih gitu. Diem aja. Kenapa, Ma? Gitu. Mama nih sedih kalau mikirin ternyata kita tuh berdua ada kemungkinan berpisah, Kak. Maksudnya, kata si kakak, ya gimana ya? Ternyata kan kalau kamu sudah balik, sudah akil balik, buku amalnya kan punyamu. Aku tadi baru dengar dari Ustadz gitu, Mama nih kayak kepikiran sedih gitu. Selama ini jadi masuknya storytelling. Padahal menceritakan tentang ketika tiupan sangkakala kedua dijalankan, sudah kita akan pisah sama anak. Kita akan pisah nanti. Kita akan minta tolong sama ibu kita. Ibu kita kocar kacir minta tolong sama ibunya juga. Ibunya kocar kacir. Terbagi, ya kan? Wa umihi wa abi itu ada di surat Abasa. Bahwa berpisah kita semua nanti. Terus nanti kan kita berarti ada kemungkinan pisah juga, Kak. Kakak ke surga, ternyata mami yang ke neraka. Terus kita playing victim, tuh maksudnya kita yang jadi masuk nerakanya, boleh, nggak apa-apa. Aku tuh takut juga, ternyata aku bukan ibu yang baik. Terus nanti aku masuk neraka. Ternyata kamu anaknya jadian, berarti kamu masuk surga. Astagfirullah ya. Di situ aja si anak cowok akan diem, mikir, mungkin nggak ngomong, tapi mikir. Ya Allah, nanti dia pegang paha ibunya, dia ambilin minum ibunya. Ini mulai ini interaksi terjadi. Jadi bisa, insya Allah storytelling ini tetap dipakai untuk anak-anak usia dewasa. Nah, cuman berarti khasanah cerita kita yang harus kita tambah. Dan cerita terbaik itu biasanya usikum manusia bitaqallah. Biasanya dari cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aja itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk membawa kita mendekatkan kepada anak. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini juga ada, ini kalau ngomongin ini ya, yang sudah terlanjur. Tadi ada satu pertanyaan ya, Kak Sheila izin. Tadi di atas ada satu pertanyaan tentang kalau wis terlanjur gimana? Wis terlanjur. Nah, terus ada bagaimana memperbaiki keadaan.
Jawabannya itu. Jawabannya itu. Karena jawaban terlanjur itu adalah jawaban yang melimitasi diri sendiri. Mudah-mudahan kita tidak melimitasi diri sendiri. Kalau kita ngomong gini, ya bro, gue mah udah terlanjur sama anak gue mah udah nggak nyambung. Melimitasi diri sendiri. Bro, aku kan udah terlanjur, anakku wis SMA. Melimitasi diri sendiri. Anakku wis SMA, lah berarti kan belum masuk setengah hidupnya SMA kalau umurnya panjang. Dan biasanya itu akan relate banget ketika kita memperbaiki diri, ngomongnya depan anak, itu keren banget. Makanya meminta maaf sama anak itu menjadi poin juga. Jadi ada satu poin, kita minta maaf sama anak, maaf ya, aduh, ibu tuh gitu, bunda tuh, kayaknya baru dapat hidayah lagi deh. Apalagi kalau anaknya udah gede, udah SMA. Hidayah apaan mah? Mama kan dari dulu pakai kerudung. Ya elah kak, dapat hidayah itu bukan masalah kerudung kak. Mama ini lagi dapat hidayah lagi bahwa ternyata mama tuh pengen banget, mama tuh pengen sekali ketemu sama satu keluarga ini di surga Firdaus lagi. Mama tuh baru sadar. Loh, anak kan jadi, emang mama salah apa mah? Mama tuh kayaknya nggak jadi mama yang perfect deh buat kamu deh. Kenapa? Ya, kalau baca lagi sejarah tentang ibu-ibu yang luar biasa, kayak mama ini banyak sekali kurangnya. Dan mama hari ini punya azam, mama akan memperbaiki diri. Sambil makan tuh berdua anak. Mama akan berazam mau memperbaiki diri, Kak. Bantu ya. Bantu ya, mama tuh mau memperbaiki diri nih, contohnya. Mama ini selama ini kayaknya ngomel terus kerjaannya ya. Kamu capek nggak sih dengar mama ngomel? Capek lah, udah langsung ngomong. Tapi jangan kepancing emosi kita juga. Capek lah dengar mama ngomong. Mama mulai hari ini mau mensedikitkan ngomelnya mama. Tapi bantu dong kakak, bantu ya. Kakak juga bantu mama supaya mama nggak ngomel. Misalnya ya mama lagi minta bantuan 5 dari mama. Mama minta bantuan kamu 5 kali, 3 lah dibantu. Kalau kamu lagi sibuk ya 2 nggak apa-apa, ngomong sama mama kamu lagi sibuk. Tapi 3 bantu mama supaya meredakan, supaya bantu mama inilah. Mama ini lagi bismillah nih dapat hidayah lagi. Mama pengen jadi ibu dan pengen jadi ibu yang terbaik di keluarga. Nah itu salah satu cara kita untuk masuk dan bahasanya memperbaiki tadi karena tidak ada yang terlanjur. Kalau ngomongin terlanjur, Rasul aja dia angkat baru umur 40 loh, teman-teman sekalian. 40 diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi kalau kita masih 32, 38 gitu, belum 40. Jadi tidak ada yang terlanjur, insya Allah hari ini yang penting kita berazam bahwa bismillah, aku mau coba jadi sahabat anak. Dengan cara apa? Bismillahnya punya modal sedikit storytelling gitu. Nah mungkin gini, jadi usikum nafsi bitaqallah nih, juga paling coba ngejawab 2 pertanyaan lagi, enggak apa-apa ya? Tak ambil 2 boleh ya, sambil pilih yang kira-kira mewakili gitu, insyaallah. Kita coba lihat ya. Atau kira-kira dari Mas Doni deh, boleh monggo dipilih yang kira-kira bisa mewakili ya Mas. Nah ya. Oh iya, ini sebentar. Yang mungkin dari Bu Atika ya, yang di materi tadi kan contoh, gitu ya, nggak pernah lihat TV, terus lihat TV, terus kemudian dia kayak melongo gitu. Nah, kalau sebaliknya dia malah insecure atau takut dan lain-lain, gimana kita nyikapinya, Ustaz? Mas, Kak. Bingung ya? Iya. Gara-gara ada Ustadz Wahyu tadi, jadi bingung juga Iya ini. kan, Masya Allah kan. Gimana Bingung. cara Pokoknya gini, nyikapinya? kita sepakat yang di ruangan ini Ustadznya Wahyu. Udah langsung. Ustadz Wahyu. Kita ikat Ustadz dengan Wahyu, jadi Ustadz Wahyu. Kalau Dimas kita ikat dengan Kak aja ya, lebih enak. Iya, Kan tadi Mas Doni manggil aku Mas. Bingung iya. kan? Aduh lah, Ini haula wala gimana quwata illa kita nyikapinya ini? Siap Mas, yang Bisa ini jadi, dia betul, lihat betul, TV betul, dia betul. kayak Kan, melongo. kan, kan ada pendapat yang parenting itu yang mengatakan bahwasanya lebih baik nggak usah gitu ya. Terus apa namanya semua asupan dari luar dibatasi ya gitu. Kan ada pendapat kayak gitu. Tapi di sisi lain ini perspektif baru sih dari Kak Dimas untuk kami juga. Karena memang kalau di dunia presentasi itu storytelling itu presentasi terbaik memang. Oke, silakan Kak.
Betul Kak, dunia presentasi storytelling itu the best ya. Kalau kita kalau udah storytelling tuh klien tuh kayak enggak aja, ngangguk-ngangguk seneng banget. Masya Allah, tabarakallah. Tapi memang saya pun tidak boleh mengecilkan ya. Tadi kita udah sepakat di awal, kita tidak boleh mengecilkan orang tua atau parents yang memilih metode isolasi. Tapi memang kekurangannya di isolasi ini kalau kita nggak deket-deket amat sama anak, anak keluar langsung biar saya boleh ambil contoh, tapi contoh terburuk boleh ya? Kan kita tadi contoh terbaik sudah, ini contoh terburuk. Teman-teman kami, saya mau ambil dua contoh yang memang mereka ini adalah pesantren 6 tahun. Mungkin akan ada kata-kata tidak baik, jadi anak-anak keluar dulu. Yang masih ada anak-anak, makan sarapan dulu, sarapan lagi. Kalau udah sarapan, sarapan lagi, agak jauh dikit, sekitar 10 meter, Kak Dimas mau menceritain bahasa nggak nyaman nanti akan kayak ih ya udah aku pergi aja udah ya kalau ada anak-anak syuh dulu syuh karena ini adalah sebuah contoh yang memang nyata ya bahasanya nggak akan saya tutup-tutupi karena nyata ini saya ambil dari dua kasus yang satunya pesantren dari SMP SMA satu lagi pesantren SMP SMA sama karena kenapa saya ngambil contoh pesantren dianggapnya lah pesantren adalah tempat terbaik untuk belajar betul teranggapnya untuk sekarang. Oke, kita ambil. Ada sahabat kami berpesantren 6 tahun lamanya. Alhamdulillah ala kulli hal dia lolos dari pesantrennya, dia masuk ke Jakarta, masuk ke sebuah kampus yang luar biasa keren, yang luar biasa gaul. Akhirnya dia di situ menjadi pengedar narkoba. Kenapa? Karena dia melihat ternyata peluang taubatnya ada. Nah, ini anak pesantren kan tahu cara tobat. Sehingga dia ternyata di situ punya value meremehkan Allah. Jadi dia bilang, ya nih gue jual atu aja dapat untungnya 500.000. Bayangin dari jual 1 ons. Dari jual 1 ons untung 500.000. Deliverynya udah jadi untungnya banyak kalau dagang narkoba itu ternyata. Dalam sebulan dia bisa dapat keuntungan bersih itu bisa 75 sampai 100 juta anak kuliahan. Kira-kira pesantrennya ngaruh? Enggak, bablas. Dia ternyata menyepelekan taubatnya Allah. Dia bilang Allah maha menerima taubat. Satu poin yang dia nggak ngerti, dia lupa mati bisa kapan aja. Kan pointers banyak ya. Tapi ternyata dia pun ngomong sama ibunya, karena ibunya dan ayahnya juga bicara sama dianya jarang, dan akhirnya cenderung memberi apapun yang dia mau, selesai. Ibu dan ayahnya terlalu husnuzon sama anak ini. Wah, anakku jadi kurus ya waktu kuliah, berarti dia olahraga. Enggak, Bu, pakai. Udah bukan pakai lagi, dagang. Karena dia seperti keluar dari kandangnya. Berarti kan ada momen ketika dia mengemban sesuatu yang ideal, dia tidak diberitahu ladang tempurnya. Misalnya nih ada orang pedang belajar panah dari kecil. Memanahnya pakai target dong. Memanah pakai target. Oke, dari jarak jauh dong, dari jarak jauh. Moving target moving target. Oh, belajar. Tapi pernah nggak dia memanah dengan pedang di lehernya dia? Pernah nggak dia memanah dengan tiba-tiba ada puluhan orang menghadap ini datang terus kayak mati kamu? Itu panahan yang sejago-jagonya langsung mendek-dek, ngadarek-dek kata orang Sunda mah. Lepas semua panahannya. Makanya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa perang, sehingga ketika perang dia bilang saya duduk di sini, saya itu urusannya sama Allah bukan sama musuh katanya. Saya perang di sini adalah menang atau mati syahid, jadi buat dia nggak ada kalah. Makanya para pasukan ketika menghadapi pasukan Romawi kan bilang gini, lah ini orang Arab Baduy, pasti suka makanan, pasti suka emas. Dipanggil sama Khalid bin Walid, salah manggil lagi. Manggilnya Khalid. Si jenderalnya namanya Fahan manggil Khalid, terus Fahan bilang, Khalid, hai orang Baduy, ini saya kasih uang, saya kasih makanan, kamu pulang aja. Terus kata Khalid apa? Kamu salah orang. Kami di sini nggak cari uang, nggak cari makanan. Kita ini pasukan yang cinta mati seperti pasukanmu cinta kehidupan. Terus Khalid balik. Kira-kira ngedek-dek nggak tuh? Ngadarekdek nggak kalau kita sudah si Fahan? Ngadarekdek karena dia tidak terlatih untuk menghadapi kayak begitu pasukannya. Sama seperti anak-anak ini yang menghadapi idealism, apa sesuatu yang ideal, nggak dikasih tahu
Nggak diceritakan di luar sana ladang tempurnya seperti apa ketika dia masuk bablas. Yang kedua, contohnya yang tadi kan saya janji dua. Yang kedua, ibunya cerita sama saya, masih ada kerabat, tapi kerabat jauh. Mas Dimas, tolong dong ajak ngomong si Anu. Si Anu udah nggak murojaah lagi loh di rumah. Si Anu udah jarang kayak baca Quran lagi, ngafalin. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Aku wis curiga, dia eh, kuliahnya di UI, ekonomi. Wah, oke. Kita tahu ladangnya loh di situ. Sehingga kita masuk telepon. Bro, gue telepon nih, udah pakai gue lu. Bro, apa kabar nih? Gue kemarin ke rumah ngambil pesanan nyokap lu nggak ada. Udah gue lu nih. Iya Mas Adista, nggak ada nih gini-gini segala macam. Ngopi lah kita tuh. Lihat Allah lu ngilang 6 tahun dari kecil ketemu-temu udah gini aja udah ngopi dulu. Udah bisa ngopi kan sekarang. Akhirnya ngobrol gitu ya. Pas ngobrol kita tanya-tanya. Cela masuk UI nih. Masya Allah di UI kan cakep-cakep ya nggak sih? Udah kita bawa tuh modal bicaranya masih anak. Terus di situ kan luar biasa banget. Gimana lu sekarang Nisa? Dia diem dong. Dia diem Bapak Ibu sekalian, dia diem, dia nunduk, dia diem terus dia ngomong gini, Mas, gimana ya Mas? Aku ini udah kissing nih Mas sama temanku. Lah, gue bilang, sama temanmu di mana? Di kosan Mas. Kan kosan situ rata-rata campur. Dong. Pacarmu? Enggak pacar lah Mas, ini temen tak bilangin temen. Ngerti nggak sih? Ibunya ngomong, ini anak udah wis nggak murojaah, terus anaknya ngomong, ya aku kissing Mas sama temenku. Kayak jomplang, duar. Karena dia tidak diberitahu apa yang ada di luar sana. Mungkin ayah bundanya nggak kasih tahu gini, nah nanti kamu keluar pesantren, kamu tuh akan ketemu geng rock mini. Kamu tuh nanti kalau keluar pesantren, kamu akan ketemu cewek-cewek yang suka sama kamu. Ganteng, Mbak Kuma anaknya. Anaknya ganteng. Terus kebayang gak sih, anak ganteng, paham agama. Wah, ini cewek-cewek kampus kayak, ih, sholat lagi. Mana kalau udah wudhu rambutnya basah. Masya Allah. Ayo dong kasih tahu aku dong, ajarin aku ngaji dong. Ajarinnya di mana? Di kosan dong. Kita kan nggak ngajarin anak kita, kan ada model-model begitu nanti. Nah, ini kekurangannya ketika isolasi tersebut. Usiku manafsi bitaqallah, tetapi apakah metode yang B yang benar? Enggak. Enggak juga. Kalau ternyata kayak teman saya satu lagi, saking takutnya dia sama bapaknya, dia nggak mau bikin dosa. Kan keren. Tinggal di-convert dikit ketakutannya ke Allah. Tapi rasa takut yang ditanamkan bapaknya membuat dia benar-benar nggak mau berzina sama sekali. Dia bilang sama saya, wah katanya bokap gua kalau tahu gua berzina mati berdiri gua. Mati berdirinya gua dan bapak gua sekalian mati berdiri kata dia. Jadi ternyata metode A bisa kalau karakter anaknya dan karakter ayahnya A gitu. Metode 2 berhasil kalau anaknya B dan ayahnya B juga. Jadi ini usikum manusia dari kita dulu ya. Yang kita udah nggak ngomong, ya jadi aku wis terlanjur. Nggak. Jangan limitasi diri sendiri, gali diri sendiri, kita bisanya apa? Jadi itu. Bagaimana kalau ternyata begini? Punten, sekali lagi sebelum jawab yang kedua ya. Sebelum minta pertanyaan kedua dan kita bagaimana ternyata kalau sang anak memang cinta sama mamahnya yang super cerewet. Jadi kalau mamanya nggak cerewet, nih anak bingung. Nyokap gue mah, gue cinta sama nyokap yang cerewet. Karena saya lihat di FYP TikTok gitu, saya kan kerja pokoknya open semua aja, pengen cari insight-nya satu-satu dibacain gitu. Saya udah ngobrol sama istri bahwa kalau gue begini, gue lagi cari insight ya gitu. Nah, itu tuh anak-anak yang bangga. Ibunya pakai kerudung, anaknya belum. Tapi kan berarti anak yang main TikTok anggaplah ini udah berarti kuliah ya. Anak cinta banget sama ibunya. Terlihat di beberapa postingan TikTok tuh kecintaan sama ibunya. Berarti kan tinggal convert ketika anaknya udah cinta sama ibunya, terus ibunya minta, nak, aku tuh nggak mau pisah sama kamu nak di surga. Mau pakai hijab nggak? Belajar yuk. Mami juga lagi belajar bareng yuk. Nggak pakai lama, kecintaan dia terhadap ibunya akan terkonvert kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum nafsi bitaqallah, Allahu a'lam bisawab. Boleh nih kita cari satu pertanyaan terakhir. Mungkin kalau tadi dari Kak Doni, sekarang dari Mbak Kuma dong. Siapa tahu ada yang mewakili gitu Kak Kuma. Boleh dipilihkan? Ini ya dari Mbak Anissa nih. Oke. Ini sebenarnya curhatan banyak teman-teman yang lain ya. Anaknya di rumah itu sudah kita berikan parenting yang baik, dan ke sekolah juga adalah sekolah yang terbaik gitu kan. Tapi ternyata tetangga
terutama di kampung ini Kak Dimas. Di kampung ini kan membaur sekali ya. Banyak yang berkata jorok katanya. Iya benar. Kita tuh ini yang tadi saya bilang sebagaimana kita mengisolasi diri, anak kita tuh akan ditemukan, dipertemukan sama sumber masalah. Tapi kan memang betul ya, latar kabuna tobakon antoba kalau di surat Al-Insyiqaq tuh fase demi fase demi fase. Insya Allah Mbak Kuma sama Mas Doni akan sangat merasa terhina kalau misalnya dikasih ujian sama dosen. Silakan Ibu Kuma, ini ujian buat Ibu ya. Tulisan ujiannya 1 tambah 1 sama dengan merasa terhina kita. Pak, anak udah banyak, Pak. Ini kenapa ujiannya 1 tambah 1 sama dengan 2? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia terbaik, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia yang diciptakan sempurna. Allah juga tidak akan meremehkan kita. Insya Allah nanti kita akan diberi ujian terus naik. Sesuai, jadi kayak Ibu Kuma, Bapak Doni. Sekarang ujiannya kesabaran ya, kata Allah. Dan sabarnya bukan sabar yang lantai bawah, sabar lantai atas. Sabarnya dengan cara tiba-tiba dapat berita nggak enak dari anak, tiba-tiba dapat berita dari nggak enak harus. Jadi ujian Allah tuh kan akan ada sampai kapan? Ya hatta zurtumul maqabir, insya Allah sampai kita masuk ke dalam kubur gitu. Entah kita dapat ujian, entah kita juga jadi ujian orang. Kita harus paham ini dulu kita pahamin. Akhirnya berarti kita harus masukin konsep ujian tersebut ke anak. Bagaimana menggambarkan tuh kan Kak, luar biasa ya. Mami baru kemarin ngomongin tentang bahayanya ngomong toksik. Ketemu kita kan. Jadi kita ajak keluarga kita tuh as a team. Kadang kita lupa. Ini boleh saya gambarin dikit ya. Sekarang pakai whiteboardan setitik. Jadi kalau kita gambarkan, harusnya ini adalah lingkaran keluarga kita. Harusnya normalnya. Ini kita, ini anak, ini kakak, ini adik, ini adik, ini adik melawan gempuran dari luar, betul? Ini harusnya keluarga tuh begini nih. Gitu. Tapi kadang-kadang yang terjadi sekarang gimana? Yang terjadi sekarang ini adalah ini ibu, ini ayah, anak-anak dibiarin di luar. Karena nggak setim. Kalau nggak setim tuh berarti kan kita jadi judge buat mereka, jadi hakim buat mereka. Itu nggak setim. Kamu nih ngomong jorok, misalnya. Kamu nih ngomong kasar, tahu nggak sih itu artinya? Si anak akan mulai bertanya di dalam hatinya, mama nih pihak siapa? Kok aku nggak di dalam tim? Kenapa aku nggak di sini? Kenapa aku malah dipertanyakan? Harusnya kalau anaknya di dalam tim nih, kalau kita masukkan anak kita sebagai tim internal, anak kita 3, berarti harusnya ngomong gini kan, Kak, kamu tahu nggak sih arti perkataan itu? Nggak tahu, mah. Ternyata dia nggak tahu, karena fitrahnya anak, kalau dia itu perkataan yang ibunya nggak suka, pasti anaknya menghindari. Rata-rata anak ngomong jorok karena nggak tahu. Kita tanya, Kak, astagfirullah, tapi agak bercanda dikit nih, Kak, astagfirullah, kamu tadi ngomong apa? Kamu tahu nggak kata-kata itu artinya apa? Nggak tahu, Ma. Nggak tahu ya, nggak tahu. Kita jauhin juga, jauhin, Ma. Kita main dikit misalnya. Kita jauhin. Jangan, Ma, jangan. Kasih tahu dong, itu kata-kata apa? Oke, Mama kasih tahu ya. Kata-kata itu adalah mengandung artinya jelek banget. Itu kelamin manusia. Oh gitu, Ma. Kok temanku pakai sih? Oke, bismillah ya. Berarti teman itu lagi kita butuh dakwahin, guys. Oh gitu, mah. Kamu gimana? Punya cara nggak buat ngomong sama dia? Kalau anaknya udah mulai gede nih, udah mulai kelas 5, 6 itu udah mulai bisa diajakin nih. Apa taktikmu untuk ngadepin dia? Wah, tapi kan yang penting aku nggak ngomong, mah. Iya ya, keren. Mami dan papi hargain kamu nggak ikut-ikutan. Tapi ini kan kita keluarga dakwah, Kak. Kamu punya nggak taktik untuk ngomong sama dia? Kayaknya aku coba pakai stiker deh, Pak. Soalnya dia ada di WA grup kelas aku. Nah, di WA kelas, dia suka ngomong jorok di WA grup kelas. Oke, kalau gitu kakak, papi kasih stiker ya. Ini stikernya lucu, tapi tulisannya misalnya gini, ternyata stikernya lucu. Ngomong jorok, kau nanti masuk neraka loh. Terus orangnya sambil ketawa gitu. Kakak kasih stiker itu aja. Oke, Pap, kita coba besok ya. Sehingga sang anak kita jadikan tim. Ini salah satu caranya juga gitu. Maksudnya si anak kita jadikan tim. Soalnya fitrahnya anak tidak mau membuat ibu tuh kecewa, nggak mau. Kalau moodnya baik. Tapi kalau ibu dan ayahnya ngajak perang duluan, insya Allah dia siap perang. Kamu tuh ya, kenapa emang mah? Salah aku apa lagi? Oh, udah siap perang modenya. Kita as a team, tanya dulu sama dia,
Kenapa? Kita sama anak jarang nanya, padahal Rasulullah aja sama orang Yahudi nanya loh. Sama orang Baduy, sorry bukan Yahudi. Ketika orang Badunya kencing di masjid, para sahabat udah mau menggal kepalanya karena kencing di masjid. Tapi Rasul tahan, kata Rasulullah bilang, tanya dulu dia tahu nggak ini tempat apa. Pas ditanya, oh ya Baduy, tahu nggak ini apa? Nggak tahu ya, dinding aja kata dia, pasir. Kan dinding dan pasir masjidnya. Benar nggak? Oh, kata Rasul, dia nggak tahu ini masjid. Sini aku kasih tahu, ini tempat peribadatan umat Islam. Kan agama Islam juga baru masuk. Coba kebayang nggak kalau tiba-tiba orang itu langsung dipenggal? Sama ketika kita menghakimi anak kita, kebanyakan, usikum nafsi bitaqullah, kami juga sedang belajar, langsung kita hakimin. Kenapa sih kamu begitu? Oh, anaknya kan langsung kaget, langsung defensif, langsung yang keluar adrenalin. Tapi kalau kita tanya, Kak, kenapa ngomong gitu? Oh iya, temen aku soalnya ngomong mah. Dia kan nggak akan merasa bersalah. Iya, soalnya keren. Temen aku di WA group ngomong-ngomong. Kamu tahu nggak artinya? Enggak, itu artinya kelamin. Astagfirullah. Emang iya mah artinya kelamin? Iya. Lah tapi kan dia pakai di WA group. Makanya kita coba cari tahu dia tahu nggak itu artinya apa. Jadi si anak kita ajak masuk ke dalam tim kita. Usikum wa nafsi bitaqullah. Jadi kita sambil ngomong tuh gini, anak itu diajar identifikasi. Nah, menurutmu si anak itu yang ngomong jorok tuh anak tetangga baik nggak? Nggak baik mah, orang aku aja udah tahu artinya. Nah, berarti si anak udah tahu artinya. Tapi kenapa kamu waktu itu aku dengar kok kamu ikutan? Ah, pengen ini ya, pengen juga bareng sama mereka ya. Tapi sambil senyum nih ngomong. Iya mah, Kak. Soalnya kalau kata anak-anak, yang lain ngomong gitu, aku enggak. Masa aku beda? Baru ada nilai lagi yang akan kita masukkan. Gini Kak, ceritanya. Ukuran kebenaran itu bukan jumlah, Kak. Wah, mulai nih masuk lagi next level. Oh gitu ya, Ma. Emang ada contoh? Wah, ada. Muhammad balik lagi ke storytelling tadi. Sehingga, tapi yang penting kita identifikasi dulu si anak. Anak itu tahu nggak bahasa kasar itu artinya apa? Itu nomor satu. Yang kedua, kenapa dia menggunakannya juga? Ternyata dia pengen ikut keren. Baru kita suntik hal-hal yang harusnya dia tahu. Lalu anak ini diajarkan identifikasi bahwa si itu tuh ya salah, Kak. Tapi jangan juga nanti anak kita diajarkan membenci, jangan juga ya. Pokoknya kamu harus jauh dari dia, kamu harus benci dari dia. Itu akan tertanam sampai dia besar, dia akan membenci orang semua. Kan kita pengennya anak kita bukan membenci, tapi mendakwah. Wah, itu keren banget. Jadi dia tuh insya Allah kalau anak begitu nanti dia tidak akan pernah benci orang, tapi dia membuka celah terus gitu untuk dakwah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Dan ya, izinkan ikhtitam saya mengakhiri dengan ini adalah satu, tidak ada kata terlambat. Rasul saja baru jadi Rasul di umur 40, tidak ada kata terlambat. Yang kedua, kadang-kadang itu bukan anak kita yang bermasalah, tapi kitanya yang bermasalah sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu. Perbaiki dari kita dulu, sibuklah menjadi parent yang baik, bukan sibuk mengajari anak. Karena parenting itu adalah tentang parents, tentang orang tua. Kalau childrening baru tentang children. Dan children itu orang makhluk paling pure yang kelebihannya mereka hanya menyerap. So, tinggal kita jadi referensi terbaik mereka supaya mereka menyerap, aku mau jadi bapakku. Aku mau lebih baik dari bapakku. Sehingga parenting kita adalah menjadikan diri kita the best parenting tools ever buat sang anak. Dan ini dimulai dari mulai mendengar, mulai memperbaiki komunikasi sama istri dan suami, dan mulai menyusun visi misi keluarga. Bukan visi foya, misi foya, misi visi foya-foya, bukan. Karena harus disusun, harus ditulis. Apa value keluargamu? Value keluarganya berdakwah kah? Value keluarganya bermanfaat untuk umat kah? Value keluarganya memperbaiki dalam dulu kah? Nanti mungkin kalau ada waktu dan kesempatan, kita nanti bisa bahas lagi tentang bareng kita pakai kertas, kita pakai sambil latihan menyusun benar-benar visi misi keluarga untuk menjemput yang namanya misi langit. Usikum nafsi bitaqullah, izinkan saya beristighfar karena pasti banyak sekali yang salah keluar dari mulut saya ini. Paling banyak ngomong, paling banyak salah ya. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nanti silahkan ditutup oleh kakak MC dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Ini masih 7:30 loh. Aku nggak berubah-ubah dari tadi. Tenang aja, masih lama waktu kita.
Oh iya, betul masih 7:30 ya, Kak Dimas ya. Berarti lanjut nih. Soalnya hidupnya forever sunrise. Iya. Asik. Baik, terima kasih Kak Dimas atas insight-nya yang luar biasa sekali. Nah, jadi sahabat Rumah Umat tidak ada kata terlambat seperti yang dikatakan oleh Kak Dimas tadi. Jadi masih ada kesempatan untuk kita semua untuk memperbaiki diri. Jadi kalau ada yang salah dengan anak, sebenarnya bukan anak yang salah, tapi kita sebagai orang tua atau mungkin calon orang tua ya. Nah, itu yang perlu memperbaiki diri agar nanti anak yang kita harapkan itu bisa sesuai dan selalu di jalan Allah. Nah, baik, terima kasih sahabat Rumah Umat dan jangan lupa saya reminder lagi ya untuk rangkumannya. Tadi sudah saya tuliskan di kolom chat. Silahkan boleh dikirimkan ke Instagram atau Facebook masing-masing dengan tag Rumah Umat dan juga diberi hashtag Cinta RU. Nah, kami nanti akan pilih 3 orang yang berhak mendapatkan reward. Nah, rewardnya nih macam-macam nih. Ada buku, ada juga produknya Kumiko Syar'i. Nah, udah tahu belum Kumiko Syar'i? Tahu dong tentunya. Nah, Kumiko Syar'i ini juga menjual beberapa produk syar'i, ada gamis, ada kerudung, kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah, baik, terima kasih sahabat Rumah Umat, terima kasih Kak Dimas. Nah, sebelum acara pada hari ini ditutup, saya mau memberikan sedikit bocoran tentang apa sih kajian di bulan depan nanti dalam tajuk Cinta Rumah Umat ini. Dan nanti di bulan depan kami akan kehadiran tamu spesial bernama Mbak Uwis Kurniawati. Beliau ini penggiat homeschooling. Nah, mungkin nanti materinya lebih lanjut akan kami share di grup Ukhuwah Rumah Umat. Jadi semoga kerasan terus di grup Rumah Umat. Nah, semoga setelah ini juga makin nambah ilmu dan insight baru untuk meningkatkan iman kita tentunya. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Terakhir sebagai penutup, kita ucapkan doa penutup majelis. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Sela Febrian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dimas, terima kasih sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Turki banyak. lagi enggak ini? Kasih Kak Dimas. Kayaknya perlu foto nih ya. Oh, Biar boleh, ada, boleh. Biar ada iya, kenangan. Tamunya Oh, foto ganti-ganti dulu terus ya, nih foto tiap bulan. dulu. Jadi wajib banget nih foto. Silakan sahabat Rumah Umat boleh di open kameranya karena nanti kalau belum open nanti jadinya belum kenal ya. Kan saya juga pengen tahu nih yang namanya ini kira-kira yang mana. Barangkali nanti ketemu di jalan atau yang rumahnya Sidoarjo nih nanti biar bisa makin akrab lagi. Silakan bisa di open dulu kameranya. Sudah Soalnya siap kalau sama Mas Doni aja foto saya sudah banyak sama beliau. Sama teman-teman yang lain belum. Nah, itu betul sekali. Oke, kita akan pakai gaya yang kompak dulu ya, biar sama semuanya. Boleh pakai jempol yang diangkat sampai terlihat di kamera, begini. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Boleh pakai gaya andalan masing-masing mungkin. Karena tadi sudah gaya kompak ya. Nah, sekarang gaya bervariasi juga boleh. Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya Sela Febrian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.